Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindi Astuti dari Prodi D3 Teknik Informatika kelas 1C dengan NIM 200102022. Di sini saya akan melakukan UTS struktur data dengan dosen pembimbing Dwi Novia Prasetyani. Dan saya mendapatkan tema konsep struktur data dan tipe data bentukan. Nah, di mana materi yang akan saya gunakan nantinya untuk membuat program ini adalah satu, yaitu definisi dari struktur data. Di mana struktur data itu pemrograman terstruktur yang tersusun dari sebuah proses yang mendesain kumpulan prosedur untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, untuk membuat struktur data ini, proses pertama atau dikenal dengan istilah algoritma, dan proses kedua dikenal dengan struktur data. Nah, struktur data ini secara Wikipedia itu berkata, cara penyimpanan, penyusunan, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Lalu ada hubungan antara algoritma dengan struktur data. Nah, dengan pemilihan struktur data yang baik dan tepat, maka permasalahan yang kompleks dapat terselesaikan sehingga algoritma dapat digunakan secara efisien. Di mana yaitu menurut Niklaus Wirth itu berkata bahwa algoritma dan struktur atau sama dengan program. Jadi, apabila kita menentukan prosedur atau algoritma yang akan kita gunakan untuk memanipulasi data, kemudian kita harus menentukan struktur yang digunakan untuk mengelola data agar proses manipulasi data menjadi lebih mudah, di mana terjadi algoritma come first, data struktur come second. Jadi, algoritma itu yang pertama dan struktur data itu yang kedua. Nah, yang terkait dari ciri-ciri algoritma menurut Donald Aiken, yaitu ada input, di mana input yaitu memiliki minimal 0 input atau lebih, sedangkan output itu minimal 1 output atau lebih. Definite itu kejelasan apa yang dilakukan, ada efektif itu langkah yang dikerjakan harus efektif, ada terminate yaitu langkah harus dapat berhenti stop secara jelas. Setelah membahas hubungan algoritma dan struktur data, ada juga mengenai perbedaan tipe data, objek data, dan struktur data, di mana tipe data adalah pola suatu data di dalam komputer yang berguna untuk mendefinisikan sebuah objek yang akan digunakan dalam suatu program. Nah, tipe data yang dapat memungkinkan yaitu mendeklarasikan terhadap variabel tipe data, lalu menyediakan kumpulan operasi yang mungkin terhadap variabel bertipe data. Contohnya, di dalam tipe data itu berisi integer atau bisa disingkat dengan int, dan float, lalu ada char, di mana ada objek data, yaitu kumpulan elemen yang mungkin untuk suatu tipe dalam tertentu. Nah, struktur data adalah cara penyimpanan dan pengorganisasian data-data pada memori komputer maupun file secara efektif sehingga dapat digunakan secara efisien. Dimana yang kedua yaitu ada abstract data tipe add, di mana tipe data itu nantinya ada tipe data dasar atau built-in, yaitu terdiri dari char, integer, ada float, dan ada boolean. Tipe data bentukan itu ada tipe def dan struct, atau disebut juga dengan ADT atau abstract data type. Nah, tipe def ini tipe data baru dari tipe data yang sudah ada atau tipe data lama, yaitu menggunakan keyword tipe def.
Bentuk umum tipe def ini yaitu tipe def yang isinya itu ada tipe data lama. Terus kita dapat mengisi dengan nama type data baru. Contoh tipe def yaitu untuk tipe def in angka, yang integer ini angka. Lalu ada tipe def float desimal. Ada tipe def untuk mengisi karakter huruf. Ada tipe def untuk karakter string. Nah, dari contoh di atas itu data angka, desimal, ada huruf, dan string. Contoh penggunaan tipe data tipe def adalah angka, umur, ada desimal nilai, ada huruf kelas, ada string nama. Nah, ada struct. Struct sendiri adalah tipe data bentukan yang berisi kumpulan variabel yang bermau satu nama yang sesama dengan memiliki kaitan sama lain. Nah, adapun berbeda, struct itu berbeda dengan array, hanya berupa kumpulan variabel yang bertipe data sama. Struct itu bisa memiliki variabel yang bertipe data sama atau berbeda. Bahkan bisa menyimpan variabel yang bertipe data array struct sendiri. Nah, struct ini memiliki tipe data nama var. Contoh, kita akan memasukkan data yang bertumpuk, yaitu contoh menggunakan tipe data struct, yaitu untuk mengakses elemen dari struct gunakan tanda titik. Dimana di sini cout untuk menampilkan name, lalu Chin mahasiswa dengan name-nya berapa. Nah, ada lagi di sini menggunakan tipe def. Tipe def ini kita bisa membuat struct baru dari struct dengan menggunakan keywords tipe def struct. Bentuk nama yaitu tipe def struct, tipe data nama var. Penggunaan nama yaitu ada nama struct, lalu menggunakan nama struct baru. Nah, di sini ada sebuah praktikum, yaitu ada include untuk menyatakan tipe def integer angka, yaitu tipe float yaitu menggunakan desimal. Ada tipe def char string yaitu ada. Nah, pada kali ini saya akan membahas tugas, yaitu untuk membuat program dengan struct di dalam struct sebanyak 3 tingkat. Ada yang kedua, struct pertama itu untuk kota dengan elemennya yaitu nama kota dan nama bupati. Untuk struct kedua yaitu ada provinsi dengan elemennya yaitu nama provinsi dan nama gubernur, dan ada struct kota. Untuk yang ketiga yaitu untuk negara yang elemennya itu ada nama negara, nama presiden, dan struct provinsi. Nah, dari program ini kan namanya program di dalam program atau struct di dalam struct sebanyak 3 tingkat, dimana yaitu sebelum ada negara itu kita membuat kota dulu. Nah, kota ini isinya ada nama kota dan nama bupati.
langkah awal yang kita buat adalah kita memasukkan include iostream dan include conio, di mana include ini digunakan sebagai file header yang menggunakan conio dan fungsi gets, sedangkan iostream itu untuk fungsi cout dan cin. Selain itu juga bisa menggunakan include studio.h dan include stldlib.h. Setelah itu kita akan menggunakan non-spec std karena kita menggunakannya using include iostream. Selanjutnya yaitu kita masukkan tipe def struct untuk memasukkan struct kota, di mana struct kota ini digunakan untuk menyimpan data nama kota dan bupati. Yang pertama ada karakter nama kota dengan integer 30 dan bupati juga 30. Kalau kita sudah buat caranya, berarti di bawah kita mencari nama kota. Yang kedua yaitu kita buat tipe def struct untuk nama provinsi, di mana di dalamnya terdapat struct provinsi yang digunakan untuk menyimpan data struct kota, nama provinsi, dan gubernur. Yang pertama adalah struct kota 30, char nama provinsi juga integer 30, lalu ada char gubernur itu juga ada 30 variabelnya dengan struct itu sendiri. Selanjutnya yaitu membuatkan tipe def struct untuk nama negara, di mana struct negara itu digunakan untuk menyimpan data struct provinsi, nama negara, dan presiden. Untuk nama provinsi itu di dalam struct variabel nama negara itu dalam tipe data karakter yang berada dalam struct negara, dan nama presiden juga terdapat pada struct presiden dalam variabel 30 untuk menginputkan nama negara. Nah, setelah kita melakukan membuat program tipe def untuk kota, provinsi, negara, sekarang kita akan menggunakan main, mencari main atau dimana untuk mendeklarasikan program utama. Di dalam main itu ada perintah untuk memasukkan nama negara. Setelah kita membuat program untuk memasukkan negara, kita akan menggunakan perintah untuk nama negara yang diinputkan pada baris ke-27 dan disimpan dalam variabel nama negara dalam struct negara. Setelah itu kita akan perintah menghapus isi dari input pattern. Setelah itu kita dapat memasukkan perintah nama presiden, di mana nama presiden ini untuk menyimpan nama presiden yang diinputkan pada baris ke-30 dan disimpan dalam variabel presiden. Nah, kalau sudah untuk menampilkan nama presiden, selanjutnya kita akan memasukkan cout untuk jumlah provinsi, di mana jumlah provinsi ini yaitu perintah untuk memasukkan jumlah provinsi yang di dalamnya yaitu ada perintah untuk menyimpan total provinsi yang diinputkan pada baris ke-33. Setelah itu kita juga akan
membuatkan garis pembatas menggunakan n min min min. Kalau sudah, yaitu kita membuat perintah untuk menyimpan data jumlah provinsi yang diinputkan pada baris ke-33. Setelah kita menginputkan jumlah, lalu kita akan mengulang pernyataan jumlah provinsi sebanyak total yang kita cantumkan. Setelah menginputkan nama negara, kita juga akan menginputkan nama provinsi, di mana nama provinsi itu kita akan memasukkan nama provinsi sekaligus menginputkan urutan dari perulangan menggunakan for. Nah, selanjutnya kita juga akan melakukan perintah untuk menyimpan nama provinsi yang dapat diinputkan pada baris ke-40 dan dapat disimpan dari dan disimpan dalam variabel nama profesor, nama provinsi dalam strak provinsi. Kalau sudah, maka kita juga akan menampilkan sebuah perintah untuk memasukkan nama gubernur. Setelah nama gubernur, kita melakukan perintah untuk menyimpan nama gubernur yang diinputkan pada baris ke-43 dan disimpan dalam variabel gubernur dalam strak provinsi. Nah, setelah itu juga kita itu memasukkan checkout untuk menampilkan jumlah kota, di mana itu termasuk perintah. Setelah menampilkan jumlah kota, kita disuruh untuk mencari perintah untuk menyimpan data jumlah kota yang diinputkan pada baris ke-46. Nah, apabila sudah, kita diberi tanda pembatas. Setelah tanda pembatas ini, kita melakukan sistem penghapus layar. Setelah data diinputkan, akan langsung muncul hasilnya. Lalu perintah untuk memunculkan data nama negara yang diinputkan pada baris ke-27 dan di dalam strak negara. Nah, kalau sudah, kita akan memasukkan nama kota, di mana nama kota itu sekaligus dapat menginputkan urutan dari perulangan yang menggunakan for. Setelah kita menginputkan nama kota, yaitu kita melakukan perintah menyimpan nama kota yang diinputkan pada baris ke-52 dan disimpan dalam variabel nama kota dalam strak negara atau provinsi kota. Nah, setelah kita menginputkan nama kota, nanti kita akan menginputkan nama bupati, di mana nama bupati ini untuk menyimpan nama bupati yang disimpan atau yang diinputkan pada baris ke-55 dan disimpan dalam variabel bupati dalam strak negara. Nah, kalau sudah, nanti kita akan menampilkan pembatasnya.
Nah, selanjutnya kita akan memasukkan sistem CLS, di mana sistem CLS ini digunakan sebagai penghapus layar. Setelah data itu diinputkan, maka akan langsung muncul hasilnya. Setelah itu kita akan menampilkan nama negara atau memunculkan data nama negara yang diinputkan pada baris ke-27 di dalam strak negara. Nah, selanjutnya kita menampilkan batas sebagai pembatas. Lalu kita akan menampilkan presiden untuk diinputkan pada baris ke-30 di dalam strak negara. Kalau sudah, kita juga menampilkan pembatas. Kalau sudah membuat nama negara, sekarang membuat presiden. Nama presiden ini digunakan sebagai perintah untuk memunculkan data nama presiden yang diinputkan pada baris ke-30 di dalam strak negara. Nah, setelah kita memasukkan negara dan nama presiden, kita akan masukkan pembatasnya dulu. Setelah pembatas, kita masukkan cout atau perintah untuk menampilkan provinsi, di mana provinsi ini diinputkan pada baris ke-40 di dalam strak negara atau provinsi. Apabila kita sudah menginputkan nama presiden, nama provinsi, maka kita tinggal menginputkan nama gubernur. Nama gubernur ini diinputkan pada baris ke-43 di dalam strak negara yang isinya adalah provinsi. Setelah provinsi, provinsi udah gubernur. Setelah gubernur, kita masukkan kota. Di mana kota itu? Nah, kota itu untuk melakukan perintah untuk memunculkan data nama provinsi. Nah, selanjutnya tinggal kita menjumlahkan hasilnya berapa. Kita sudah menginputkan provinsi, gubernur, kota. Sekarang kita memasukkan cout untuk memunculkan data nama kota yang telah diinputkan pada baris ke-52 di dalam strak negara atau provinsi atau kota. Setelah kita memasukkan cout kota, sekarang kita memasukkan perintah untuk memunculkan data nama bupati, di mana nama bupati ini yang dapat diinputkan pada baris ke-55 di dalam strak negara atau provinsi kota.
Setelah itu kita bikin pembatasnya. Nah, setelah itu kita masukkan checkout untuk menampilkan bahwa data itu telah selesai. Sebelum kita melakukan compile and run, kita save dulu program yang tadi kita buat. Kita masuk ke save as, lalu kita masukkan ke dokumen dengan struktur data. Nah, setelah itu kita beri nama tugas modul 2. Lalu save. Nah, sekarang kita melakukan output. Untuk memunculkan output, dimana kita tekan compiler dan nanti akan muncul seperti ini. Kita memasukkan data nama negara yang pertama itu Indonesia, memasukkan jumlah presidennya, lalu nama provinsi yang pertama itu kita masukkan Jawa Tengah, dan nama gubernurnya kita masukkan Raden. Untuk kota yang ke-1 kita masukkan Semarang dengan nama Bupati Mr. X. Lalu kita masukkan nama kota kedua yaitu Semarang, Salatiga dengan nama Bupati Mr. S. Lalu kita juga dapat mengoutputkan nama provinsi yang kedua yaitu Jawa Barat. Kita masukkan nama gubernur yaitu Mr. JB. Terus jumlah kotanya ada 2, jumlah kota 1 kita kasih nama Bandung. Nama bupatinya itu Mr. BD. Lalu kita mengoutputkan nama kota yang kedua yaitu Bogor. Nama bupatinya Mr. Bogor. Nah, kita enter, akan muncul seperti ini. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.